Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan serangan jantung. Dapat memperkuat otot jantung, menurunkan denyut nadi istirahat, dan menurunkan kadar lemak darah. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Circulation menemukan bahwa pesepeda biasa mengalami serangan jantung 15% lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak bersepeda. Bersepeda menanjak atau dengan kecepatan yang tinggi di jalan datar juga dapat menurunkan tekanan darah, sehingga mengurangi ketegangan pada jantung dan risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda memang bermanfaat bagi jantung, namun jika berlebihan bisa berdampak buruk. Jumlah bersepeda yang terlalu banyak tergantung pada seberapa keras, berapa lama, dan seberapa sering kita berolahraga. Ada yang mengatakan bahwa menggeluti olahraga ekstrim dalam jangka panjang seperti bersepeda dapat memperburuk penyakit jantung. Penelitian telah menunjukkan bahwa atlet ketahanan memiliki tingkat peradangan yang lebih tinggi dan mungkin mengalami cedera yang dapat menyebabkan jaringan parut. Jaringan parut dapat mengganggu sinyal listrik jantung sehingga memicu detak aritmia. Atlet daya tahan juga memiliki 2 kali hingga 10 kali lebih mungkin mengalami fibrilasi atrium, sebuah aritmia serius yang berhubungan dengan kebugaran. Namun haruskah kita menghindari bersepeda? Olahraga lebih baik untuk jantung kita daripada menghindarinya. Sebuah tinjauan menemukan bahwa orang yang aktif secara fisik memiliki risiko kematian yang disebabkan masalah kardiovaskular 30 hingga 50% lebih rendah dibandingkan mereka yang kurang aktif. Jika kita tidak banyak bergerak, kita harus berolahraga dengan santai dan membiarkan tubuh kita terbiasa sebelum melakukan olahraga yang intens. Nah, agar kita terhindar dari bersepeda yang berlebihan dan membahayakan jantung kita harus berolahraga dengan kaidah BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Baik, bersepeda memiliki ragam cara. Bersepeda santai keliling kota, balapan di jalan raya, goes menaklukkan tanjakan, melibas turunan curam mengumbar adrenalin. Maka pilihlah cara bersepeda sesuai dengan kondisi kita. Jangan memaksakan memilih cara bersepeda yang sekiranya fisik kita sudah tidak sanggup, hanya karena tertantang oleh teman. Bila kondisi pembuluh darah sudah mulai penuh dengan kolesterol, hendaknya hindari bersepeda yang memporsir tenaga seperti MTB. Cukupkan keliling kota dengan goes santai. Benar, olahraga kita dikatakan benar jika melakukan pemanasan terlebih dahulu, peregangan, kemudian latihan inti, pendinginan, sampai ke proses peregangan kembali. Terukur. Bersepedalah dalam zona latihan. Denyut nadi latihan. Denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi umur per menit. 50 hingga 60% DNM ini adalah untuk pembakaran lemak. Nah, untuk meningkatkan daya tahan jantung atau paru diperlukan 70% sampai 85% DNM dengan waktu setengah sampai 1 jam. Berlatihlah dengan alat pemantau jantung, terutama jika usia sudah di atas 40 tahun. Kalaupun kita tidak memiliki monitor detak jantung, kita bisa menggunakan patokan. Bersepedalah sepanjang kita masih bisa mengucapkan satu kalimat walaupun terputus-putus. Dan sadarilah ambang batas detak jantung kita, sehingga tahu batas dan tidak terbawa emosi saat bersepeda di tanjakan atau main cepat di peleton. Teratur. Olahraga dilakukan dengan frekuensi secara teratur, mulai dari 3 hingga 5 kali per minggu.
dengan selang 1 hari istirahat. Tentunya dilakukan secara bertahap. Ini semua hanya untuk tujuan informasi. Untuk saran atau diagnosis medis, konsultasikan dengan profesional. Semoga kita dapat menikmati bersepeda yang sehat dan menyenangkan. Boleh cepat, tapi yang utama tidak membuat kita tiba-tiba terkena serangan jantung. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.